Kami mau seperti-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa mendekati kami, bahkan ibadah kami Tuhan di malam hari ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urati hamba-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa, supaya firman-Mu di malam hari ini dapat tersampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, dan bersabdalah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya ya. Saya dulu berterima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kembali kepercayaan kepada saya, sekalipun sebenarnya udah 2 kali saya tampil, tetapi baru hari inilah saya menyampaikan firman Tuhan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Malam hari ini teman-teman kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Sekali lagi, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23. Baik, saya akan membacakannya untuk kita dan saudara-saudari semuanya bisa mengikutinya dalam hati dan bisa juga membacanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan di bawah perikop manusia dan Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikian sejauh dari pembacaan firman Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Baik teman-teman, seperti teman-teman mungkin sudah tahu apa yang menjadi tema kita di malam hari ini, yaitu penolong yang sepadan. Sekali lagi, penolong yang sepadan. Ya, sebelum jauh kita melihat apa sih seperti apa sih penolong yang sepadan itu, ya. Di sini saya menjelaskan dulu apa artinya penolong yang sepadan. Ya, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana Allah sendiri telah menciptakan segala sesuatunya sangat baik dan amat baik. Ya, bagaimana Allah memulainya dari terang menjadi bagaimana gelap, menjadi bagaimana semuanya diciptakan begitu rupa baik. Terang, gelap, Tuhan menciptakan sesuai dengan urutan yang sangat menarik. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Namun di sini teman-teman, salah satu masalah yang kita bacakan di sini adalah seorang manusia yang tidak menemukan, yang tidak dia temukan sepasang atau serupa dengan dia dari berbagai ciptaan yang Tuhan ciptakan dari pada ciptaan yang lain. Jadi itu suatu masalah yang kita temukan di dalam ini. Lalu ketika Allah melihat, ya,
bagaimana Allah sendiri, teman-teman bisa baca tadi, bagaimana Allah menyuruh Adam supaya ia memberikan nama kepada setiap binatang-binatang yang Tuhan telah ciptakan. Ya, sebenarnya di sini teman-teman bisa berpikir secara logika. Di sini Allah bertujuan supaya si Adam ini dia melihat apakah ada yang cocok, yang serupa dengan dia kah, dengan ciptaannya Tuhan berikan di situ atau tidak. Ya, namun kita lihat di sini Adam tidak menyadari, ya, dia tidak menyadari, ya. Baru nanti dia menyadari ketika Allah sendiri punya inisiatif sendiri, ya. Di sini Allah punya inisiatif sebelum si Adam mengetahui apa yang menjadi keinginannya supaya ada yang sama dengan dia, supaya ada penolong baginya, ya Allah sendiri yang akan bertindak. Ya, teman-teman bisa melihat di situ bagaimana dikatakan bahwa Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya, ada proses dan tahap yang dilakukan oleh Allah supaya manusia itu dibentuk. Ya, bagaimana seorang laki-laki harus tidur dan ia mengambil tulang rusuk. Dia akan mengambil seorang yang sepadan dengan dia dari tulang rusuknya si laki-laki. Ya, di sini kenapa sih perempuan itu harus diambil dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa tidak dari otak, ya kan? Kenapa tidak dari saraf mata? Kenapa tidak di tangan? Kenapa enggak di kaki? Ya, teman-teman ada ini suatu pertanyaan yang menarik menurut saya. Ya, di sini saya katakan bahwa kenapa perempuan itu tidak diambil dari saraf atau otak kita? Karena kalau perempuan diambil dari kepala, tidak mungkin perempuan itu lebih atas daripada laki-laki. Nanti laki-lakinya akan diinjak-injak, ya. Lebih beribawa lah si perempuannya. Nah, itulah kenapa Allah tidak mau mengambil ya membentuk manusia dari kepala si Adam ya gitu ya. Dan kenapa juga Allah tidak menciptakan perempuan itu dari kakinya Adam, dari sarafnya ada, dari saraf kakinya ada. Kenapa? Karena Allah juga tidak mau perempuan itu diinjak-injak, ya, diinjak-injak oleh Adam. Ya, ini suatu kesimpulan yang sangat menarik menurut saya, teman-teman. Lalu kenapa Allah sangat mengambil dari tulang rusuk? Ini yang menarik. Karena Allah mau supaya perempuan dan laki-laki itu setara, tidak ada perbedaan. Ya, sama. Tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan. Ya, itu teman-teman. Itu alasan kenapa Allah mengambil perempuan itu dari tulang rusuk dari laki-laki. Ya, kalau kita melihat zaman dulu ya, saya membawakan dari zaman purbakala, zaman bahula, ya gitu ya teman-teman. Bagaimana dulu itu dikatakan bahwa laki-laki itu sangat berharga, lebih dimajukan laki-laki daripada perempuan. Perempuan itu tukang masak di dapur, ya, yang lebih dimajukan laki-laki karena harta warisan, ya, ahli waris orang tua, ya. Tetapi sekarang sudah berbalik. Ini bukannya zaman dulu, teman-teman. Ini zaman modern, zaman now, ya kan? Zaman now gitu kan. Kayak bahasa-bahasa gitulah ya. Nah, itu sekarang zaman now, bukan zaman dulu, ya. Itulah sekarang kenapa perempuan lebih maju. Itulah perubahannya zaman. Kalau misalnya perempuan sama dengan yang dulu, kita tidak tahu bagaimana lah kami perempuan yang sekarang. Ya, kami belum tentu bisa seperti yang laki-laki. Mungkin yang dijempoli ya laki-laki. Lalu kapan kami tampil seorang perempuan gitu loh? Nggak mungkin terus-menerus kami menjadi ibu-ibu di dapur, jadi pengalamannya terus-menerus di dapur, nggak mungkin. Kami juga harus punya wawasan untuk mengetahui apa yang menjadi juga hak dan tanggung jawab kami. Ya, itu suatu perubahan, teman-teman. Namun kembali kepada pembahasan Alkitab, ya. Di sini seorang perempuan, ya, perempuan dibentuk dari tulang rusuk laki-laki adalah itu supaya perempuan ini punya tugas dan tanggung jawab, yaitu di mana ia harus melengkapi, ya, dan mengisi satu dengan yang lain. Ini lebih menonjol kepada hubungan, ya, hubungan antara manusia. Ya, dikatakan di sini di ayatnya ke-18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini khusus untuk laki-laki, ya. Ini kan yang pertama diciptakan adalah laki-laki, ya kan? Ya, laki-laki. Artinya Tuhan tidak membiarkan laki-laki itu seorang diri, ya.
seorang diri. Karena kenapa? Pasti manusia ini butuh yang namanya sosial, bersosialisasi. Manusia ini tidak butuh yang namanya kesendirian. Dia tidak mau manusia ini hidup di dalam kesendirian. Coba bayangkan, tujuan Allah sebenarnya ketika Adam disuruh untuk melihat, mengamati satu persatu itu ciptaan yang Tuhan ciptakan. Kalau Adam melihat secara spesifiknya mungkin, ada nggak yang serupa dengan dia? Gitu loh. Ya, ada nggak yang serupa? Nggak mungkin dong. Adam bisa bicara dengan hewan. Ya kita tidak tahu apakah dulu Adam itu punya bahasa isyarat atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Saya tidak bisa memberikan suatu argumen dalam hal ini ya teman-temannya. Karena kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah si Adam bisa berbicara dengan binatang atau bagaimana ya. Tetapi di sini Allah punya tindakan sendiri. Ia harus memberikan suatu penolong bagi si Adam ya gitu loh. Itulah kenapa Allah menciptakan perempuan ini bagi mereka supaya saling melengkapi, supaya saling menolong, bukan saling menjatuhkan, teman-teman. Ya, kalau kita kembali kepada zaman sekarang, ya, sekarang ada nggak? Kalau kita sekarang lihat, zaman-zaman sekarang hidup di dalam yang namanya tidak ada yang namanya saling menolong, tetapi sudah hilang, mulai hilang itu yang namanya kasih mengasihi. Ya, sekarang itu zaman yang namanya penuh dengan dengki, jahat, dendam, iri hati kepada sesama. Kalau sedikit-sedikit, bukan kita mencap ya, gimana ya kalau kita lihat sendiri, pulau kita ini cinta sedikit pun ya, ketika kita melihat, sekarang ini sedikit aja maju, sudah ada itu yang namanya iri hati, dengki kepada seseorang. Ya, ya. Tetapi pada dasarnya, Allah sebenarnya sudah memberikan suatu pemahaman awalnya bahwa manusia itu diciptakan sebagai penolong, bukan sebagai untuk menjatuhkan atau membuat seseorang itu jatuh ke dalam dosa, bukan. Karena sangat baik, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau kita melihat dari ayat selanjutnya ya, di situ nanti manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tidak mengambil ke situ, kita lebih fokus di ayatnya yang ke-18 ini. Ya, itu teman-teman. Ya, kalau kita melihat sendiri ya, sejak mula Allah telah menciptakan kesatuan, ya, adanya kesatuan ketika Allah menciptakan manusia itu, ya. Adanya hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, ya. Tetapi karena manusia sendiri yang telah memberikan celah sehingga kita putus hubungannya dengan Allah, teman-teman. Ya, dan itulah kenapa Allah sangat memperhatikan ya keadaan manusia yang sekarang yang terus hidup di dalam ketidakadilan, yang terus egois, yang terus berpegang pada pendirian sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Ya, ya, kalau kita bawakan sekarang dalam hubungan, kita kategorikan dalam hubungan suami istri, pacaran, bahkan hubungan kita dalam keluarga. Ya, posisi kita sekarang, kalau misalnya kita dalam keluarga, pasti ada hal-hal yang perlu kita menjadi penolong bagi keluarga kita. Ya kan? Misalnya saja, bagaimana peran seorang anak menjadi berbakti kepada orang tua, bagaimana seorang orang tua menjadi penolong bagi anak. Istilahnya saling melengkapi, ya saling menutupi segala kekurangan, ya kekurangan satu dengan yang lain, ya teman-teman. Oleh karena itu, ya cara mengenal seseorang adalah sebagai penolong atau yang sepadan dengan kita, ya, ya itu memiliki tujuan yang benar dalam, ya misalnya dalam hubungan, ya kita harus punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, ya kalau kita tidak punya komunikasi yang baik kepada sesama ataupun kepada Tuhan, ya kita tahu pasti ada resiko, ya resiko kita ketika kita tidak membangun hubungan yang baik kepada orang lain. Itu hal yang penting. Yang kedua adalah saling memotivasi. Ketika kita sudah membangun hubungan, kalau kita sudah menjalin hubungan yang baik, apalagi ketika kita sudah memiliki pasangan yang bisa memotivasi kita, itu sangat berpengaruh dengan kita, ya kan?
tidak mungkin kita berhubungan kepada seseorang yang membawa kita kepada hal-hal dosa, yang membawa kita kepada hal-hal kedagingan, yang membawa kita ke dalam hal hubungan seksual atau mungkin hal-hal yang duniawi. Ya, kita tidak mungkin hidup kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, tetapi di sini Allah berkehendak carilah penolong yang sepadan yang memang benar-benar membawa kamu ke dalam kebenarannya Allah, bukan kepada kebinasaan. Ya, itu yang namanya penolong yang sepadan. Kalau misalnya teman-teman berada dalam posisi yang sekarang, mungkin kepada pasangan, pacar, teman, orang tua, melihat dari sisi yang seperti itu tidak memberikan motivasi yang baik, saya katakan di malam hari ini lebih baik teman sendiri yang tahu, ya lebih baik putuskan hubungan itu kepadanya, ya bukan putuskan hubungan secara bagaimana, tetapi berikanlah pemahaman kepadanya bahwa hal yang sesuai, bahwa hal yang dikatakan mungkin dia mengajak kepada hal yang tidak benar, ya itulah kita saling melengkapi. Itu yang saya katakan tadi, melengkapi, ya saling mengingatkan, saling memberikan pemahaman satu dengan yang lain. Ketika yang satu lemah, maka yang satu memberikan kekuatan. Ya, itu yang namanya saling memberikan motivasi di dalam suatu hubungan. Yang ketiga adalah adanya komunikasi yang baik. Ya, ketika kita menjalin komunikasi yang baik, ya dengan orang-orang sekitar kita, keluarga, teman, pasangan hidup, ya pasti timbul yang namanya itu sesuatu hubungan yang memang sangat erat, yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan dalam hubungan suami istri pun, kenapa bisa pernikahan bisa sampai pada kakek nenek, sampai nanti mau dia memisahkan? Karena ada kesatuan di dalamnya, karena ada komunikasi yang baik di dalamnya, karena saling menopang, saling memahami, saling menutupi, tidak saling menjatuhkan. Bayangkan saja kalau misalnya teman-teman saat ini sudah menikah, tetapi suami teman-teman atau istri teman-teman dia punya tujuan yang lain, menyimpang dari pemikiran teman. Apakah teman-teman nyaman dengan keberadaan pasangan teman-teman atau tidak? Tentu tidak. Ya. Namun inilah tugas kita, ya. Tugas kita di sini adalah saling memberikan pemikiran yang baik, saling berbagi, terbuka kepada pasangan supaya ada yang namanya saling mengerti satu dengan yang lain. Ya. Yang keempat adalah saling mengingatkan, terutama di dalam hubungan dengan Allah. Ya, ini lebih terjun kepada hubungan. Kenapa saya terjun kepada hubungan? Ya kalau kita melihat sekarang teman-teman, bagaimana zaman sekarang anak muda-mudi, ya kemarin saya lihat itu di viral di TikTok bahwa ada pasangan yang saat ini dia menampakkan tubuhnya kepada pasangan sendiri, memvideokan dirinya. Ya, durasinya sih kalau teman-teman sudah tahu 13 detik dan itu sangat menjijikan. Ya. Ya itulah pasangan yang tidak bisa memberikan pemaharuan kepada pasangannya. Ya, kalau misalnya berada dalam keadaan itu, lebih baik putuskan itu pacarmu. Itu menyesatkan, membinasakan dirimu. Belum menikah sudah mengajak ke hal yang lebih, yang tidak menyenangkan Allah, apalagi ketika kalian sudah lanjut kepada hubungan yang lebih serius. Ya, kita bisa melihat, mengkategorikan bagaimana kita melihat kriteria pasangan hidup yang memang sepadan dengan dia. Jangan asal lihat karena dia bodinya seksi seperti gitar, mungkin karena hidungnya mancung, karena dia cantik segala macam. Jangan pandang, itu hanya sementara teman-teman. Ya, kita itu hanya ya kedipkan mata semata lah istilahnya seperti itu. Ya, sekarang itu mempercantik diri itu banyak. Ya, bisa operasi plastik segala macam. Ya, kalau kita memandang dari segi fisik ketika kita ingin mendapatkan pasang, itu percuma saya katakan. Itu hanya membawa kita ke dalam jurang yang akan menghanyutkan diri kita sendiri. Ya, teman-teman. Namun bagaimana kita sih bagaimana menjadi seorang penolong yang sepadan? Ya, kita itu harus benar-benar menilai, ya, menilai secara lebih mendalam pasangan kita itu. Bukan dari background-nya, latar belakang keluarganya, kayak miskin, segala macam. Bukan dilihat dari situ. Tetapi kita melihat di sini ada 3 poin yang saya mau
yang ketiga poinnya saya bagikan ya ada sehati. Ya, sehati di sini ketika kita memiliki pasangan, kalau kita sehati sepikir dengan dia, sudah pasti pemikiran kita dengan dia akan jalan sesuai dengan kehendaknya Allah, ya kan? Tidak akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ketika salah satu dari kita mungkin ada keinginan untuk menyimpang melakukan hal, yang satu menegur, jangan melakukan ini, kita jangan berbuat dosa sebelum waktunya. Itulah, carilah pasangan yang memang benar-benar menjadi penolong bagi hidup kita. Yang kedua adalah sevisi. Ya, sevisi di sini adalah memandang kepada tujuannya Allah. Ya, ketika kita menjalin hubungan dengan orang, pasti kita punya tujuan. Ya, bahkan hidup kita yang sekarang, kita punya tujuan, target. Nggak mungkin kita menjalin hubungan dengan orang tanpa ada tujuan, visi misi. Ya, sama halnya ketika kita juga ketika Allah sendiri dia memberikan tugas kepada kita adalah memenangkan jiwa-jiwa ya di luar sana. Begitu juga dengan kita. Kita juga punya visi. Karena memilih pasangan bukan soal dari umurnya kita. Jangan, kata Kak Hedi bilang begini, jangan buru-buru menikah karena status. Jangan buru-buru menikah karena umur. Ya, jangan salah pilih pasangan, teman-teman. Karena ketika kita salah pilih pasangan, menikah itu hanya sekali seumur hidup. Ya, karena tidak dua kali. Ya, berbeda dengan tetangga sebelah, mereka mau 100 ke istrinya, tidak apa-apa. Tetapi kita yang Kristen itu dilarang, nggak boleh. Cukup satu kali, cukup satu saja, tidak boleh ada yang lain. Artinya harus dan punya prinsip satu saja. Ya, itu harus dijaga. Nah, itu yang saya katakan, punya misi, visi dan misi. Ya, itu hal yang baik. Ketika kita mendasari hubungan dengan punya visi tujuan yang baik, maka percayalah apa yang menjadi target kita dalam mencapai suatu hubungan itu akan sampai dan kita terus melibatkan Tuhan di dalam hubungan. Ya, jangan juga mengandalkan diri di dalam menjalani hubungan karena itu juga sesuatu hal yang tidak benar. Karena dikatakan bahwa utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di dalam menjalankan hubungan supaya ada sesuatu hal yang memang kalau memang itu pasangan yang tidak sepadan dengan kita, pasti Tuhan akan memberikan suatu gambaran pencerahan kepada kita, menegur kita supaya kita tidak salah memilih. Ya, teman-teman ya. Dan juga di dalam hubungan harus yang namanya saling mengerti. Ini salah satu suatu yang menurut saya juga sangat penting. Ya, ini susah sekali. Apalagi kalau kita berhadapan dengan lawan jenis yang berbeda karakter, ya. Apalagi kalau misalnya karakternya itu misalnya pasangan kita background-nya itu ambur-aduk, suka merokok, mabuk-mabukan, itu sangat sulit teman-teman untuk kita ubah. Ya, itu sangat ubah. Nah, kalau memang kita dasarnya tulus mengasihi seseorang, tidak memandang dari segi bulunya, ya, tidak memandang dari segi apanya, ya artinya ketika kita mencintai seseorang pasti ada yang namanya menerima apa adanya tanpa melihat segala sesuatu, ya. Dia akan menerima apa adanya. Di sini kita harus saling mengerti, memahami. Ya, mungkin kita mengajak dia saling berkomunikasi, membangun hubungan dengan dia. Kalaupun tidak berhasil dengan dia, kita harus berdoa. Ya, itu sih salah satu kunci. Tetap berdoa dan berdoa dan berdoa untuk pasangan kita. Ya, kepada orang-orang, bukan hanya pasangan, teman, keluarga. Ya, di sini juga tidak terlalu monoton kepada pasangan. Ya, ada hal-hal yang kita harus juga lihat, ya penolong itu bukannya pasangan, banyak, ya saudara kita, ya semuanya, ya itu yang saya katakan tadi, supaya kita benar-benar hidup di dalam kehendaknya Allah, jangan kita hidup di luar ketidakkehendaknya Allah, karena itu sangat penting. Makanya Allah pada awalnya menciptakan manusia segambar serupa dengan dia dan menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, ibaratnya seperti itu. Kalau tidak sepadan, kalau tidak saling menolong, maka janganlah saya katakan jangan
pernah lanjutkan suatu hubungan kalau misalnya sudah ada gambaran bahwa pasangan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, teman-teman ya. Dan saya percaya apa yang kita pelajari di malam hari ini tentang menjadi penolong, penolong yang sepadan dengan kita. Kita percaya ada sesuatu hal yang benar-benar Tuhan inginkan kepada kita. Ya, ketika kita benar-benar bergumul dan berharap kepada Tuhan, kepada masalah hidup kita, apapun itu tantangan hidup kita, masalah apa yang menjadi pergumulan kita harus tetap juga membangun hubungan. Karena salah satu penolong kita yang sejati adalah hanya Allah kita sendiri. Ya, itu kuncinya. Ya, ketika kita sudah mencari Allah, menjadikan Allah penolong dalam hubungan kita, makanya kita percaya Tuhan juga akan menyertai hubungan kita. Itu yang paling utama. Menjadikan Allah penolong, baru menjadikan penolong, menjadikan manusia sebagai penolong. Ya, itu yang saya katakan. Ketika kita mengutamakan Allah dalam setiap apa yang menjadi keinginan kita, menjadikan memprioritaskan Allah dalam setiap apa yang menjadi keinginan kita, percayalah Tuhan akan bertindak. Ya, jangan pernah mengatakan bahwa ketika saya membangun suatu hubungan karena dasar karena ini nafsu saya mengasihi seseorang, jangan dasarnya itu. Ya, itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya, itu akan menyesatkan kita. Dan yakin dan percaya hubungan itu tidak akan sampai pada jenjang yang lebih tinggi kalau misalnya dasarnya karena nafsu, karena ingin mencoba-coba, karena ingin tahu siapa dia, karena ingin mengenal dia lebih dalam. Jangan mencoba-coba. Ya, coba cintai seseorang ya karena dasarnya adalah ketulusanmu. Karena dasarnya adalah keingin kamu mengenal dia. Ya, jangan pernah mempermainkan seseorang karena sesuatu hal, karena ingin mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu salah, teman-teman. Ya. Tetapi ini yang saya tekankan di malam hari ini. Mari saya ajak semua kita, pemuda-pemudi. Saya juga belajar di malam hari ini. Saya juga diingatkan bagaimana saya harus memilih pasangan yang benar-benar menjadi sepadan, penolong bagi saya. Jangan salah memilih, teman-teman. Ya, menikah hanya sekali dan itu seumur hidup. Dan saya percaya di malam hari ini dan firman Tuhan yang kita dengar memberkati kita semua. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini sangat memberkati, di mana Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus mencari pasangan yang sepadan dan penolong bagi kami. Karena kami percaya ketika kami memprioritaskan Tuhan yang terutama dalam hidup kami percaya Tuhan akan mengirimkan pasangan yang memang Tuhan izinkan bagi kami, supaya kami bisa saling berbagi, saling membangun hubungan, untuk mengenal Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu Engkau materai ke dalam kehidupan kami. Dan siapapun kami yang telah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, dan Tuhan akan memberikan kami, mempertemukan kami dengan pasangan kami yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap doa dan seruan kami yang atas kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kak Gus.